Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya, Bapak. Sepertinya ada yang bergabung, Mas Abdul Hamid. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Masya Allah. Wah, semangat. Semangat, baik ya. Ada yang bergabung lagi? Yang lain? Iya. Ada yang lagi bergabung? Pak Haji Soni, Pak Adi, Pak Yunus. Sambil menunggu ya Pak Haji ya. Sama maghrib di masjid. Oh di masjid ya. Baik. Sambil menunggu. Seandainya dia nggak hadir sampai jam 7, berarti dia jemput anaknya di Gianyar. Oh baik. Iya baik Pak Haji. Ya sambil menunggu teman-teman mungkin 5 menit ke depan saya mukadimah dulu ya Pak Haji ya. Ada, cuma lagi izin beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Ada ya. Orang mikirnya minggu ketiga. Ini minggu. Ini masih minggu kedua Pak Haji. Ya betul nggak? Pekan depan. Pekan depan minggu ketiga. Iya. Kan hari pertamanya hari Ahad. Kalau hari Rabu mungkin ini pekan ketiga. Iya. Ya, baik Pak Haji, kita mulai dulu ya. Mukadimah dulu. Iya. Kita kasih semangat dulu karena alhamdulillah saya lihat semangat Bapak sekalian luar biasa. Kemarin kita bahas satu persatu keutamaan mengenai belajar membaca Al-Quran ya Bapak sekalian ya. Saya ulangi lagi biar nambah semangat. Keutamaan belajar membaca Al-Quran atau belajar mempelajari cara membaca Al-Quran diantaranya adalah sebagaimana kita sebutkan kemarin, belajar membaca Al-Quran merupakan satu di antara perniagaan yang tidak akan merugi ya teman-teman. Kemarin kita sampaikan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ya ayat 29 dan 30 ya ayat 29 dan ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan Al-Quran, mereka dan melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rizkinya yang telah diberikan kepada mereka baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi Bapak sekalian alhamdulillah menyempatkan waktu untuk belajar walaupun mungkin sepekan hanya sekali ya Pak Haji ya. Iya, suaranya jelas ya Pak Haji? Bapak?
Kenapa ya? Oh, Masya Allah. Iya, tes ada bisa? Ya, agak lumayan ya. Agak jelas. Ya baik. Jelas Pak Haji ya? Jelas. Baik, kemudian yang kedua, Bapak sekalian rahimakumullah, bahwa mempelajari Al-Qur'anul Karim, membacanya, mempelajari cara bacanya, mempelajari isinya, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, mendapatkan pahala yang begitu luar biasa banyaknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Bapak sekalian, mempelajarinya. Tentu ketika kita mempelajarinya kan kita akan membaca, ya. Satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an, maka baginya akan diberikan satu pahala. Dan satu pahala itu kata Nabi akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala atau 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata beliau, alif lam mim, ya, itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja insya Allah mendapatkan pahala 30 kebaikan. Masya Allah. Oleh karena itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi tidak rugi, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ketiga yang kemarin kita sampaikan Bapak sekalian, bahwa belajar membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya atau para teman-temannya. Ya, teman-teman Al-Quran, ya, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan mengaku kita temannya Al-Quran kalau kita tidak mau mempelajari cara membacanya, tidak mau membacanya, ya. Sedangkan teman-teman Al-Quran li ashabi, itu teman-teman Al-Quran itu dialah yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Baik, tambah satu lagi, ya Bapak sekalian, keutamaan orang yang belajar membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran sendiri adalah mempelajari atau membaca Al-Quran itu merupakan kebaikan bagi si pembacanya, merupakan kebaikan bagi si pembacanya, ya. Bahkan disebutkan, ya, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pintar nih Bapak sekalian nih, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah, ya, kita dikumpulkan atau dibangkitkan oleh Allah kelak. Orang-orang yang pintar membaca Al-Quran itu dibangkitkan bersama malaikat yang mulia lagi, malaikat-malaikat yang taat. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun masih terbata-bata. Ya, mungkin bisa, hanya mungkin tidak selancar orang yang sudah mahir.
wa huwa alaihi syak, ya. Bahkan dia ketika membacanya itu merasa kesulitan, mungkin hurufnya lupa, tanda bacanya lupa, ya Bapak sekalian ya. Maka apa kata Nabi? Lahu ajron. Maka orang yang membacanya terbata-bata pun dia akan mendapatkan 2 kebaikan atau 2 pahala. Jadi luar biasa ya. Orang yang belajar membaca Al-Quran adalah orang yang memiliki kebaikan. Baik Bapak sekalian rahimakumullah, lanjut materi kita, yakni kemarin sudah selesai ya, betul tidak Bapak sekalian? Selesai belajar mengenai ayat-ayat gharibah. Suaranya jelas Bapak-bapak? Masih terputus-putus? Tes, suaranya masih terputus. Terputus-putus, kenapa ya Bapak ya? Terputus-putus suaranya. Oh mungkin ya, internetnya kali ya Bapak Haji ya. Masya Allah. Coba saya pakai data aja ya. Iya. Tes. Ada suaranya Pak Haji? Tes. Ada suaranya? Somai. Somainya nggak dihabisin Pak. Ya. Ada suaranya Pak Haji? Somainya dong dibungkus. Tes. Ada suaranya? Ada jelas. Baik, berarti internetnya lagi kurang bagus. Baik ya, berarti jadi kita akan lanjut di halaman 87 ya. Teman-teman yang ada di rumah, silakan buka buku ini. Jilid 2 halaman 87 ya. Halaman 87. Ya, setelah kita belajar mengenai ayat-ayat gharib, ayat-ayat yang baca asing, maka kita ingin berkenalan dengan nun iwad. Ya. Nun iwad. Ya, atau di sini nun wasal. Nun wasal. Nun iwad atau nun wasal. Ya. Pastinya Bapak sekalian yang sudah membaca Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini akan mendapati nun iwad atau nun wasal. Ya, nun iwad atau nun wasal. Atau bisa juga disebut nun wiqayah Bapak sekalian. Ya. Saya tulis di sini, kelihatan Bapak ini? Ya. Kelihatan Bapak? Kelihatan ya? Kelihatan. Baik, di sini ada namanya nun iwad ya. Nun iwad atau nun wiqayah atau nun wasal. Jadi namanya ada 3. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Bisa nun iwad, nun wiqayah atau nun wasal ya Pak. Kelihatan ya Pak ya? Ya Pak, kelihatan. Baik, nun iwad, nun wiqayah atau nun wasal. Jadi namanya ada 3 nih. Tapi sebenarnya memiliki sama, mananya adalah sebagaimana fungsinya sebenarnya.
Iwad. Iwad itu artinya apa? Iwad itu artinya pengganti. Nanti kita jelaskan terakhir ya. Pengganti. Wiqayah artinya apa sih namanya ya wiqayah ya? Mengobati, menjaga, maaf, menjaga. Wiqayah itu menjaga. Wasol menyambung. Nah ya, nun wiqayah, nun iwad, nunnya dikatakan nun pengganti, nun wiqayah, nun yang menjaga, nun wasol, nun yang berfungsi untuk menyambung bacaan. Ketiga-tiganya ini, Bapak sekalian, ketiga-tiganya ini betul ya, betul. Nah, dari mana? Nanti kita akan buktikan, tapi setelah penjelasan latihan. Baik, Bapak bisa lihat nun iwad atau nun wasol adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Yang dibaca dengan harokat kasroh. Jadi tidak boleh tidak ya Bapak. Tidak boleh diganti fathah atau tidak boleh diganti dhammah. Tapi nun wiqayah itu nun iwad ini atau nun wasol ini selalu dibaca harokat kasroh. Dan bentuknya nunnya kecil. Nunnya kecil ya. Baik. Kapan Bapak sekalian nun iwad atau nun wasol itu terjadi? Bapak bisa lihat di tulisan. Nun iwad atau nun wasol terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin, ya Bapak ya, ada huruf yang berharokat tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa Bapak? Jadi fa tanwin ya bertemu dengan huruf hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini nih bentuknya Pak. Ini rumus singkatnya nih, Bapak bisa hafalkan. Ketika fathatain, kasrotain, domatain, artinya huruf yang berharokat tanwin ini bertemu dengan alif. Bertemu dengan alif atau hamzah wasol. Jadi alif yang di atasnya ada kepala huruf shad. Kepala huruf shad. Maka ya di sini disebutkan sehingga lafadz nun dalam tanwin. Coba Bapak, ini bacanya apa? An. Ini in. Ini nah, lafadz nunnya Bapak bunyi an inun itu lafadz an, in, un. Lafadz nun tuh suara nunnya bunyi an, in, un dibaca menjadi nun yang dikasroh. Dibaca menjadi nun yang dikasroh. Jadi bukan an lagi Bapak, tapi menjadi fathah. Ini an, kalau ada harokat fathatain maka dibaca bukan an lagi, tapi dibaca a. Nunnya kemana? Nunnya diganti menjadi nun kecil yang harokatnya kasroh. Jadi ani. Kalau yang kasroh bagaimana Bapak? In. Ini juga dibaca i. Nunnya kemana? Diganti ni. Ini. Domatain bagaimana? Un. Tidak boleh dibaca un, tapi menjadi u. Nunnya kemana? Diganti ni. Uni. Jadi nun wiqayah itu Bapak sekalian itu menggantikan tanwin, menggantikan tanwin. Maka di sini saya checklist nih Bapak sekalian nih.
Kenapa nun ini disebut dan nun iwad? Yang pertama, karena memang nun itu fungsinya menggantikan tanwin. Ya, baik. Coba Bapak atau teman-teman di rumah bisa lihat di latihan halaman 87 ya. Di latihan di ayat khairon, Bapak bisa lihat Bapak, khairon. Lebih baik saya tulis dulu ya. Ya, saya tulis di sini Bapak sekali nih, khairon al-wasiyah. Contoh nih, khairon al-wasiyah. Khairon, nah, al-wasiyah. Bapak bisa lihat di papan tulis, kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Nih, kita lihat rumusnya. Nun iwat, nun wikoya atau nun wasol, ini tiga-tiganya. Ini baru kebukti yang pertama ya, baru kebukti yang pertama. Itu rumusnya adalah huruf yang harokatnya tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan hamzah wasol. Coba kita lihat tulis latihannya nih. Ini tanwin, betul ya Bapak ya? Bertemu di hadapannya ada hamzah wasol ini. Biasanya nih Bapak sekalian, kalau ada hamzah wasol nih ya Bapak ya, itu huruf setelah hamzah wasol itu biasanya sukun. Coba Bapak lihat, tanwin ketemu sukun, bagaimana ya bacanya? Kalau Bapak baca khairol kan tanwin. Kalau baca khairon al-wasiyah, hamzah wasolnya tidak dikasih fathah. Maka di keadaan seperti ini ya Bapak dan teman-teman yang di rumah, itu tanwin ini agar tidak hilang diselamatkan, diganti. Nah, diselamatkan atau diganti oleh nun kecil yang biasanya di sini nih, kasroh. Maka dibacanya khaira nil wasiyah. Bisa Bapak lihat di cara baca sebelahnya. Cara baca di sebelahnya ya. Tapi nanti kalau udah bisa Bapak tutup cara bacanya ya. Iya. Tapi ingatnya sebenarnya karena di Al-Qur'an di cetakan Madinah sepertinya tidak ada ya. Ada atau tidak? Tergantung mushafnya ya. Kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak ada, Bapak akan kebingungan sebenarnya. Kalau nggak ada, Bapak akan kebingungan. Kebingungannya di mana? Tadi saya sampaikan, setelah hamzah wasol itu biasanya hurufnya itu mati atau sukun. Ya Bapak ya, hurufnya mati atau sukun. Sehingga Bapak atau kita akan kesulitan membaca tanwin ketemu sukun. Mau dibaca khairol juga tanwinnya hilang akhirnya, atau dibaca khairon juga al-wasilahnya, hamzah wasolnya tidak dikasih harokat. Maka inilah fungsi dari nun wikoyah atau nun wasol atau nun iwad, yakni fungsinya iwad menggantikan nun kecil itu menggantikan tanwin agar tidak hilang. Jadi cara bacanya adalah khaironil wasiyatu. Baik, bisa dicoba Bapak sekalian? Bapak bisa lihat di cara baca sebelah ya. Cara baca sebelahnya itu. Nah, baik, saya baca aslinya, Bapak baca cara bacanya ya. Saya contohkan. Khairan al-wasiyatu. Bapak baca cara bacanya.
lahwan infaddu. Baik, lahwaning faddu yauma idzin al haqqu. Iya, jadi dibacanya yauma idzinil haqqu. Ya. Lanjut. Qaumulutin al mursalina. Baik. Adun al mursalina. Illa ifkun iftarahu. Iya, Masya Allah ya. Jadi Bapak bacanya tadi disebutkan atau dicontohkan, tanwinnya hilang tapi diselamatkan atau diganti dengan nun kecil. Maka nun ini disebut nun iwad, nun yang berfungsi mengganti tanwin agar tidak hilang. Ya teman-teman ya, di rumah juga. Atau kita sebut nun wiqoyah. Wiqoyah artinya menjaga. Nun ini berfungsi untuk menjaga apa? Menjaga tanwin agar tidak hilang. Sama kan? Nun wasol, nun yang fungsinya menyambung. Begitulah fungsinya ketika Bapak tadi baca khaironil wasiyatu, artinya nun kecil itu sebagai penyambung antara kalimat khair dengan al-wasiyah. Jadi tiga nama ini tidak bertolak belakangnya, tidak bertentangan ya. Nama-nama ini sesuai dengan fungsinya, insya Allah sama. Baik Bapak sekalian, bisa dicoba kembali dari atas. Ya, dari atas. Bapak mau baca cara bacanya, Bapak baca ayatnya. Sama aja ya. Cara bacanya dulu, mangga. 1, 2, 3. Terus kemudian suaranya kok ngilang-ngilang Bapak ya? Iya. Suaranya ngilang-ngilang Bapak. Alhamdulillah. Baik, ini sudah waktu azan Bapak sekalian. Insya Allah kita lanjut setelah sholat Isya ya Bapak sekalian ya. Baik, ya mudah-mudahan internetnya ini bagus nih. Ini kayaknya internetnya lagi jalan-jalan kali ya Bapak ya.